Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita membahas mengenai indefinite pronoun. Apa sih indefinite? In artinya tidak, definite tentu. Indefinite artinya tidak tentu. Saya share screen dulu. Apa sih indefinite pronoun? Nah, indefinite artinya tidak tentu, tidak khusus, tidak tertuju ke suatu benda yang khusus. Pronoun adalah kata ganti benda. Nah, jadi kata ganti benda itu bisa singular, bisa plural, bisa untuk jamak, jamak bisa untuk tunggal, ya. Contohnya gini, most of the monster story has origin in fantasy. Lihat, most bisa diikuti oleh kata benda yang tunggal, tetapi kata kerjanya nanti pasti singular juga. Jadi most of the monster story ini kita bisa jadikan menjadi it, ya. Karena story di sini itu bendanya satu. Jadi kebanyakan dari cerita monster tersebut berarti terhitung satu. Kita lihat dari mana? Dari kata benda yang mengikutinya, ya. Has memiliki origin in fantasy, ya. Ya, sebenarnya ceritanya itu memiliki cerita fantasi, bukan sebenarnya. Ya, jadi kita lihat dari kata benda di sini, kata benda yang diikuti oleh most of, tetapi nanti kalau di sini tunggal, kata kerjanya juga tunggal. Lihat, kalau it, memang kata kerjanya kan pakai s atau is. Untuk have, ya, berganti menjadi has karena subjeknya it. Lihat yang kedua, most of the monster stories. Lihat, di sini kata bendanya stories lebih dari satu berarti banyak. Nah, jadi bisa kita ganti ini atau pengertian yang ada di pemikiran kita itu menjadi they karena bendanya banyak, ceritanya banyak. Dan kata kerja yang mengikutinya juga sudah plural, jadi have. Karena di sini subjeknya they. Sedangkan yang di atas ini subjeknya it karena the story. Most of the monster stories berarti bendanya banyak, berarti bisa kita masukkan they. Nah, kata kerjanya menjadi have. Sudah paham ya? Nah, jadi bisa diikuti oleh most of, bisa diikuti oleh kata benda yang singular, dan bisa juga diikuti oleh kata benda yang plural. Tapi nanti kata kerjanya juga harus berubah. Atau kalau di sini to be-nya is, kalau di sini to be-nya are. Paham ya? Oke. Ya. Kita lihat di sini. Nah, indefinite pronoun itu tidak menunjuk kepada benda yang tentu atau spesifik. Ya, kita menggunakan indefinite pronoun itu ketika ketika sebuah objek tidak membutuhkan identitas yang lebih khusus. Maksudnya tidak merujuk kepada benda yang tertentu gitu. Tidak kita menunjuk kepada yang spesifik, tapi secara umum, ya. Oke. Jadi di sini ada kata benda yang pronounnya itu bisa untuk merujuk kepada orang, tempat, sesuatu, atau ide atau gagasan. Ya, thing atau idea itu sama-sama benda. Ini benda semua, person benda, place benda, thing benda. Ya, karena semua ini harus diikuti oleh kata benda. Bendanya itu, lihat, kalau a few atau few, ya, bisa kita bilang di sini a few. Ya, ini untuk benda yang bisa dihitung, tapi plural, ya, ditambah benda plural, ya, plural noun. Nah, sedangkan untuk everyone itu maksudnya setiap orang, tapi tunggal kan, tidak tentu yang mana orangnya, tapi everyone, setiap orang, all semuanya, ya. Some beberapa, anything itu sesuatu, nobody tidak seorang pun. Nah, ini adalah contoh-contoh indefinite pronoun. Artinya kita tidak menunjuk kepada benda secara khusus, tapi ini beberapa gitu ya.
sedikit, a few sedikit, everyone berarti setiap orang, tapi kita tidak menunjuk satu persatu. All semuanya, some beberapa, anything segala sesuatu atau sesuatu, nobody tak seorang pun. Nah, jadi masih banyak lagi definite pronoun. Nah, contohnya di sini everyone is here already. Kita tidak merujuk kepada apakah itu Maria, apakah itu Rebecca, apakah itu Larson, apakah itu Mark, tapi everyone is. Nah, kita lihat di sini ketika everyone itu hitungnya tunggal, makanya to be-nya menjadi is, bukan are. Lihat, I don't have any paper napkins. Saya tidak punya lap tangan atau lap meja, paper napkins. Jadi di sini lihat, any itu tidak menuju kemanapun, ya, tidak secara khusus, artinya dia tidak punya apapun, ya, tidak punya benda ini, gitu ya. Oke, dan any digunakan untuk, saya sudah jelaskan di pertemuan kemarin, any digunakan untuk kalimat negatif dan juga untuk kalimat pertanyaan. Ingat, ya, ini any itu dipakai atau digunakan untuk kalimat negatif dan juga kalimat pertanyaan. Oke. Nah, can you bring some? Nah, ini pertanyaan. Some ini tidak merujuk kemanapun. Contohnya gini. Do you have any sugar? Can you bring some? Nah, boleh ambil beberapa atau boleh ambil gulanya. Nah, some ini bisa kita gunakan untuk namanya kalimat positif dan juga kalimat pertanyaan. Pertanyaan di sini khusus untuk yang request, permintaan atau offer. Oke, ya. Do you want some coffee? Mau kopi enggak? Nah, itu berarti menawarkan. Request. Can you lend me some money? Nah, berarti permintaan. Nah, oke. Ya. He's nobody. Dia bukan siapa-siapa. Artinya di sini ini kalimatnya positif, tapi secara semantik ini artinya negatif karena ada no. Tapi kalimat ini bukan kalimat negatif secara struktur, tapi kalimat positif. Lihat di sini, ya. He is nobody. Jadi is bukan ditambah not, sedangkan nobody ini adalah sudah menjadi complement di sini, ya. Jadi nobody ini sudah compound, sudah bergabung dengan body, itu sudah jadi satu kata. Jadi ini kalimatnya positif, pernyataan, cuman meaningnya negatif. Ya, oke, saya lanjut. Indefinite pronoun juga kadang-kadang ya tidak memiliki antecedents. Antecedents adalah artinya yang merujuk. Ini, something unusual is going on Loch Ness, ya. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di Loch Ness. Ini adalah suatu tempat, ya. Oke, jadi tidak ada di sini menunjukkan bendanya, tapi dia secara umum something unusual, ya. Tidak secara spesifik dia. Oke. Has anyone photographed the Loch Ness monster? Dia menanyakan. Apakah ada seseorang yang memotret atau memfoto monster Loch Ness, gitu, ya. Oke, jadi anyone itu dia hanya bertanya, ada seseorang nggak, tapi tidak secara spesifik, dia belum tahu siapa orangnya. Dia mau bertanya, ada nggak? Dan ingat, any dipakai untuk kalimat pertanyaan. Artinya any itu kita menanyakan sesuatu yang belum kita tahu. Is there anybody here? Ada seseorang nggak di sini? Anybody home? Ada nggak orang di rumah? Nah, sudah paham, any itu digunakan untuk menanyakan sesuatu yang belum kita tahu. Some digunakan untuk kalimat pernyataan, ya. Oke, beberapa indefinite pronoun, kata ganti benda yang indefinite, selalu singular, some always plural, ya saya jelaskan tadi, bisa berbentuk single, ada juga yang bentuk plural, dan beberapa bisa bentuk tunggal ataupun plural, ya. Nah, lihat di sini. Bentuk singular itu another, anybody, anyone, anything, each other, everybody, everyone, everything. Ya, yang lebih gampang sih every ini. Terus
ada anyone. Pokoknya yang any ini hitungnya tunggal, ya. Oke. Nah, kalau ada kamu menemukan juga neither atau neither, nobody, no one, nothing, no someone, something, ya ini juga semuanya ini masuknya adalah singular. Jadi nanti kalau kamu menemukan kata-kata ini, pasti nanti kata kerjanya kalau di simple present pakai s atau es. Contohnya, no one does their homework. Tak seorang pun mengerjakan pekerjaan rumahnya. Coba, no one does, bukan do tapi does, ya. Oke, nothing. Nothing is important. Tidak ada yang penting. Coba is kan? Nothing is important. Ya. Jadi is kita pakai bukan are karena ini semuanya termasuk singular. Nah, kalau plural dia bisa seperti ini, both, few, many, several. Nah, dari sini kan kita sudah tahu jumlahnya lebih dari satu. Namanya both berarti dua kan? Both of us, kami berdua, both of you, kalian berdua, both, ya. Both the students, ya. Berarti kalau both of the students berarti pakai s untuk kata benda yang bisa dihitung, ya. Dan ini memang khusus untuk benda yang bisa dihitung, namanya juga plural, ya. Few students, ya, sedikit siswa, ya. Few students, many students, banyak siswa, several students, beberapa siswa. Jadi ini semuanya ditambah dengan plural nouns. Oke, kapan sih kita melihat apakah itu singular atau plural? Nah, ada kata-kata ini. All, any, most, some, none, itu bisa singular, bisa plural. Kita melihat dari nanti kata benda yang ada di depannya. Gitu. Ya. Oke, seperti yang tadi saya sebutkan di sini loh di awal. Nih, lihat di sini. Mana tadi kalimat kita? Kalimat di awal. Ya, bisa tunggal, bisa. Nah, lihat di sini. Everyone is, bukan ini tadi. Kita kalimatnya. Nah, lihat. Oke, ternyata ini di bawah ya. Lihat, most, kita lihat benda yang di sini. Kalau most of diikuti oleh kata benda tunggal, berarti nanti itu singular. Ya, tapi kalau most diikuti oleh kata benda yang plural, berarti dia nanti kata kerjanya juga yang plural. Gitu. Sudah paham ya? Jadi mudah-mudahan dari contoh ini sudah paham. Tergantung kata benda yang mengikutinya. Jadi all the students berarti dia plural kan? All the students berarti are. Kalau all the student berarti is, ya. Contohnya most of the student tanpa s berarti is nanti. Tapi kalau most of the students dia pakai are. Jadi bisa singular atau plural tergantung kata benda yang ada di depan kata all, any, most, some, and none. Oke, ini adalah contoh yang singular personal ya. Lihat di sini. Everyone, nah setiap orang berarti ini tunggal. Everyone took his or her camera to the lake. Everyone di sini berarti tunggal ya. Everyone can be either feminine or masculine. Makanya di sini his or her. Bisa saja perempuan, bisa saja laki-laki. Jadi everyone di sini tunggal, singular. One dropped his camera in the lake. Seseorang menjatuhkan kameranya di danau, ya. Seseorang menjatuhkan kameranya ke dalam danau. Lihat one, seseorang maksudnya. Jadi everyone, one, anyone, someone itu maksudnya singular. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang plural. Ketika ada several, many, ya dari kata several beberapa dan many beberapa berarti biasanya bukan. Kalau ada kata bendanya memang di sini benda plural. Tapi kalau tidak ada kata bendanya kita sudah paham bahwasanya several artinya beberapa melaporkan, ya beberapa melaporkan
penglihatan mereka, ya. Oke, many banyak tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jadi many di sini bisa kita tambahkan many people. Tapi tanpa people juga orang sudah paham many, beberapa ya. Several, misalkan several pengunjung, several visitors. Ya, lihat di sini. Harus dikurangi kata benda jamak. Tapi tanpa visitors juga orang sudah paham several itu beberapa. Ya. Oke. Kita lanjut. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu penjelasan singkat saya mengenai indefinite pronoun. Disebut indefinite karena kita tidak merujuk kepada benda secara khusus, tapi tidak jelas siapa orangnya. Tapi dari kata yang kita gunakan ini, pronoun, kata pengganti yang kita gunakan ini, kita bisa melihat bahwasanya itu tunggal atau jamak. Ya, oke. So that's all my explanation for today. I do hope you can understand more about indefinite pronoun from my explanation just now. I do thank you. I'm signing off. I'm Gunawan Taman Serbu. I'll see you next week at a topic. Good morning.